Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Nawwir qulubana binuril fahmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana abwaaba birahmatil Qur'an. Sadaqallahul azim. Baik, kemarin kita Sabtu kemarin apa kemarin ya sempat membahas taubat ya. Nah, ini disinggung di sini. Nah, kita coba ada ketemu ayat ya jalan-jalan ketemu dengan ya maksudnya jalan-jalan kita baca Al-Quran ngaji ya. Di bacaannya Pak Nur Salihin tadi ada pembahasan tentang taubat yaitu di ayat ke-17. Nah, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Lanjutannya walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Ini tentang taubat. Innama sesungguhnya at-taubatu taubat bertaubat Allah kepada Allah lilladzina bagi orang-orang yang ya'maluna mereka berbuat mereka melakukan perbuatan melakukan perbuatan. Kata satu melakukan, kata kerja, perbuatan apa? Kata benda. Melakukan perbuatan. Lilladzina ya'maluna bagi orang-orang yang melakukan perbuatan su kejelekan, keburukan. Nah, itu kejahatan boleh. Nah, itu. Jadi taubat itu hanya dilakukan bagi orang-orang yang berbuat salah. Nah, itu. Nah, ini punya kelas-kelas agak sama. Kejahatan-kejahatan tiap orang itu tidak sama tingkatannya. Kalau para wali cerut lalim bi Allah itu wis taubat, sudah bertaubat. Paling ditakutkan ku lali ambi Allah kailing. Nah, kita ilingnya iku sak detik apa piro iku. Sudah taubatnya ganti sholat semalamnya itu ya itu apa lakonnya yang sudah tinggal. Kalau kita enggak gitu. Sehari itu dihitung berapa detik kita apa ilingi nang Allah itu, ingat kepada Allah itu kan berapa.
Dan adanya sholat itu lidzikri, kata Allah itu. Lidzikri itu untuk mengingatku. Jadi sholat itu untuk mengingatku, lidzikri. Nah itu salah satu fungsi. Orang yang zikir kepada Allah itu pasti tenang hidupnya, tenang. Tak percaya, coba aja tuh. Ini memang janji Allah. Coba walaupun hanya 5 menit saja iling Allah itu. Enak-enakan dengan Allah. Bermesraan, bahasa kok wis jauh ini. Bermesraan kayak apa sih bermesraan sama Allah tuh kayak apa. Jadi ya bahasa ya tasawuf. Yes lah, yes iling ngono aja. Wis khusuk pikiran 5 menit. Oh, enak rasanya itu. Kalau dipakai baca Al-Quran. Iya, itu hanya kan wasilah saja cara. Jadi kita baca Al-Quran kayak gini, wis kali ngopo? Ya wis ini Al-Quran ini adalah firman Allah. Kita itu apa ya? Masuk ke lautan firman Allah ya. Kalau di sana itu masuk ke lautan air, kayak gitu. Ini kita masuk ke lautan firman Allah. Nah, itu rasanya beda. Orang itu susah, stres karena gak ingat Allah masalahnya di situ. Soalnya kalau baca Al-Quran kita kan mengeluarkan suara supaya Iya. mengeluarkan apa Iya. namanya itu. Iya, suara itu juga punya hipnotis apa ya, terapi kepada sel-sel saraf yang ada di badan. Kalau wirid kan mungkin dengan hati kan. Ya, dengan hati dikeraskan ya enggak apa-apa. Yang penting itu tidak mengganggu orang. Walaupun baca Al-Quran, tapi mengganggu orang ini jangan dikeraskan. Itu. Pada zaman Rasulullah ya ada gitu. Rasulullah negur orang tuh bacanya tuh keras. Itu. Nah, itu sampai Rasulullah tuh terganggu dengan bacaan. Enggak tahu bacanya gimana itu. Ya kita lalu ngomong masjid rumahnya Rasulullah ke masjid. Lu pernah udah di atap kan ada Oh gitu. Itu negur kayak ada seseorang mungkin sebelahnya itu sholat sunnah mungkin sebelah baca Al-Quran. Iya, jangan dikeraskan. Keras. Sehingga sehingga sholatnya itu terganggu. Boleh baca, bagus baca, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Nah itu coba muncul. Al-Quran ini firman Allah itu kan, nah, jangan-jangan setan itu juga. Jadi nafsu kita itu menjebak kita melalui kebaikan ini yang susah. Ya, kalau kita ingin tahu ya belajar nafsu. Cara-cara kerja nafsu itu untuk mengganggu atau untuk membisikkan kita itu ya harus kenal. Kalau nggak kenal ya kita akan tertipu terus kehidupan kita itu. Nah itu begitu. Jadi taubat itu kan kembali artinya ya, kembali. Allah juga bertaubat. Taubatnya Allah itu menerima. Jadi hubungan kita tuh dengan Allah menjauh karena kesalahan-kesalahan terus dibuat. Menjauh. Nah, dengan bertaubat kan kembali. Hubungan kita mendekat. Taubat itu mendekatkan diri kita tuh kepada Allah. Maka taubat itu artinya kembali. Ya, hamba itu kembali mendekat, Allah menerima taubatnya. Kan begitu. Ya, kalau enggak ya ini ya saya juga ya kalau kita bacaan taubatnya sudah kayak gini memahami taubat ini kita itu salah terus tiap hari. Makanya Rasulullah kemarin bilangnya apa? Rasulullah itu beristighfar bertaubat itu 100. Ini Rasulullah lah. Nah, Rasulullah taubatnya sebagai rasa syukur. Nah, kalau kita memang benar-benar berdosa, benar-benar salah, entah diketahui ataupun halus, gitu, dengan orang atau dengan Allah, nah itu janji Allah. Orang itu apa ya? Ya ini HP saya nggak dibawa itu, ada banyak
apa file-file kitab itu. Jadi orang yang zikir itu akan, kata Allah apa? Hatinya akan jadi tentram. Jenengan wiridan itu cara saja, membaca Al-Qur'an itu hanya cara saja. Itu salat kan enak salat li dzikri. Sesungguhnya salat itu apa ya? Untuk mengingatku. Mungkin dari tadi lali sibuk dengan pekerjaan. Makanya kan apa Rasulullah, para sahabat itu kalau siang hari itu disibukkan macam-macam. Kalau malam, wah itu gak tidur kalau malam. Sholat, jadi ada sholat malam itu. Ya kalau Rasulullah ya so sampai bengkak-bengkak ngono. Bacaannya itu ya bukan sholat wajib ya. 3 surat ya rakaat. Surat di depan itu loh, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sampai sing nilai itu gak kuat gerutu. Nah, tapi ya kan salatnya kan salat sendiri. Itu, salat sendiri. Tapi kalau salat yang 5 waktu kan enggak boleh. Rasulullah tuh marah itu kalau ada sahabat kepala suku kan pernah dilapori kan, pernah saya sampaikan itu. Marah, Rasulullah nggak pernah marah sekeras marahnya kayak gitu. Gara-gara apa? Gara-gara imamnya sholatnya tuh lama. Padahal Rasulullah memerintahkan ya, sholat itu ya dipersingkat, harus dengan bijaksana. Di situ ada orang tua, ada ibu hamil, ada anak-anak, nah, begitu. Jadi untuk sholat yang 5 waktu yang dilakukan secara berjamaah itu ya jangan pakai surat-surat yang panjang. Kata Rasulullah apa? Nanti menimbulkan fitnah. Apa fitnahnya? Orang itu nanti nggak suka dengan masjid itu karena imamnya itu fitnah itu. Orang tak ada masjid itu jadi fitnah itu. Ya itu fitnahnya. Akhirnya apa? Masjidnya kosong. Makmumnya lari kabeh. Nah, itu fitnah sudah itu, kena fitnah gara-gara imamnya. Jadi yang kemarin itu. Ya. Itu apa? Tingkatan-tingkatan taubat. Jadi kita salah terus tiap hari itu. Iya, gitu. Salah. Itu. Nah, makanya ya kalau kita ikut standar Rasulullah itu ya sehari 100. Ya kita pakai istighfar. Mengistighfari apa? Kita lupa sama Allah. Nah, itu kalau terus apa sing diistighfari? Pe aku duwe salah mbek anak. Ha iku. Apalagi yang diistighfari? Ya banyak. Coba kita belajar ya. Di absen. Kita dari bangun apa yang sudah saya lakukan dengan istri, apa yang sudah saya lakukan dengan anak, apa dengan cucu. Nah, kita cari kesalahan kita itu. Perbuatan kita yang apa ya? Ya terus jadi apa? Jadi kakek yang baik, terus jadi ayah yang baik, terus jadi suami yang baik, nah, kan seperti itu. Di absen. Nah, bisa enggak? Wis hilang. Kesalahan itu wis anggap udah gak bisa mencatat itu. Wow, buahnya itu, buahnya. Saya pernah itu sampai 60 gitu tuh. Ya Allah, ngene. Iku. Terus gak kuat nulisnya terus gak kuat. Wah, kesengnya akene. Terus kebaikan kita apa? Nah, itu. Kebaikan kita tuh apa? Nah, kalau saya tuh gini, wis urusan kebaikan wis dianggap saja. Jadi apa? Dihanguskan. Maksudnya apa ya? Gak usah diingat. Itu kebaikan-kebaikan itu gak usah diingat. Yang harus diingat adalah kekurangan kesalahan kita itu. Nanti kalau kita ingat kebaikan, wah diungkit-ungkit nanti. Dari protes ya, wah aku sudah ini mana janji. Allah itu kalau janji gak pernah lalai, Pak. Pasti dikasih. Nah, aku sering marah ya nang kelhap ya. Jadi gimana cara menghilangkan apa ya istighfar juga? Apa? Sebenarnya kita kesalahan sama anak, sama istri. Jadi kita harus minta maaf apa
Yo Cukup minta dengan istighfar maaf. aja. Iya, minta Tetap maaf. harus minta maaf ke Iya, yang bersangkutan, juga istighfar. Karena itu berkaitan dengan manusia. manusia. Nah, itu. Ya udah Mbak, habis sholat, mungkin sholat pas di rumah. Dek, nah maafkan Abi, maafkan ayah. Kesalahan-kesalahan. Nunggu lah nangis ibu. Enggak ya, kamu gak salah. Berarti itu akan ada setrum yang sangat kuat dibangun hubungan batin di situ. Tapi kita merasa banyak yang apa ya kekurangan-kekurangan menjalani hidup di rumah tangga itu banyak itu pasti ada itu. Hanya saja kita nggak melihatnya. Kalau ditampakkan oleh Allah kayak besok kaget kita itu kalau di sini nggak ditampakkan kesalahan kita yang nggak ditampakkan ya pahala kita yang nggak ditampakkan besok tampakkan nerimanya dari tangan kanan wah api nerima kita perapot kayak apa tebele ya nerima dari kiri aduh langsung sedih itu pasti banyak keburukannya nah, bisa ditambahkan besok itu nah dirinya enggak ditambahkan makanya saya agak istighfar entah sadar ataupun tidak ya kemarin hari Sabtu kemarin itu sudah nah, di situ. Tapi kalau di Masjidil Haram itu kita semua melakukan salah istighfar itu langsung kita dapat petunjuk. Jadi semua kita berbuat salah tadi agak sombong atau yang terus Nah, itu tingkatannya juga masalah sombong itu bahasa sombong itu bahasa yang sangat apa ya kasar lah. iya. Tapi yang halus-halusnya itu kita nggak kerasa. Kamu itu loh. Dengan mata ini, lirikan mata singkat ini tuh sudah meremehkan gitu itu, gak kerasa. Kamu ditambah mulut, Iya. mulutnya ikut, matanya ikut. Berapa sudah? Ayo, dihitung. Ini absen kesalahan kita. Pikirannya ikut. Hati ini ngomong, walaupun ikut, sudah berapa itu? Tangannya ikut, tangannya ikut. Junggur, tangannya dorong ndase dung kau. Coba saya praktek ya. Berapa ini kesalahan coba itu kan 1, 2, 3 ini jari ini sendiri pribadi ini jari 5 jari terus meripatnya mendele mereka kene terus sing ini embuh ngomong apa wae sing gak tampak no. Nah ono sing ditampak kalian mulut wis piro itu kan terus sing ditampaknya sing di nah ini tasawuf nggih roto alus sithik tak preteli. Ya, kalau nggak ngaji nggak iso. Itu. Nah, ngaji itu juga lihat mulut. Ndak, itu bukan perkara sopan ndak itu baik itu. Kalau ngaji apa telaki gini itu lihat mulutnya. Mulut yang mengajar itu lihat gimana sifatnya. Nah, itu kan begitu. Sungkan, terus apa lagi? Nggak sopan, ndak salah. Kalau bilang nggak sopan itu salah. Karena Pak kita ngaji sedang belajar apa makharijul huruf. Nah itu begitu. Ya Allah, ngomong ya malu nasu rong kata iki lho sampe sakmono ya. Ya malu sak taubat. Bijahalatin. Ya Allah. Jahil itu apa sih jahil? Bodoh ya. Jahil itu bodoh. Bodoh itu gak ono ilmu nih. Bijahad dengan apa? Tanpa mengetahui, tanpa pengetahuan. Jadi dia berbuat salah, gak ro ilmu, gak ada ilmu itu loh Pak. Misalkan gini, oh saya mencuri misalkan ya. Mencuri itu benar apa itu boleh atau tidak? Boleh loh jawabannya gitu.
dia tidak ngerti bahwa itu ada sebagai suatu larangan. Larangan apa? Larangan agama. Nah, ini itu ilmunya itu kan begitu. Apa mana? Itu merugikan orang. Iku sing nampak wis akeh alasan. Coba golek balik sing rada alus titik. Ayo kesalahan. Ini kesalahan apa ya? Ya kesalahan-kesalahan karena apa ya? Karena tidak mengerti. Nah, bijahalat karena nggak ngerti kalau itu adalah salah. Nah, ya kayak wong sholat itu. Ngomong, sholat kok gak ngomong, sholat kok ngono lho. Awake ku sing ngomong padahal iku. Ini kan nggak ngerti gitu. Ini kan salah. Tapi gak ngerti kalau itu juga salah gitu loh. Negur koncone seakan-akan sebagai itu kebenaran kan gitu. Padahal aku sholat, negur. Cok ngomong sholat itu. Ya sudah sadar. Ya ini apa? Lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Jadi mereka melakukan kesalahan karena tidak mengerti. Jahil kan bodoh. Jahiliyah. Zaman kebodohan. Nah, itu. Terus, lek wis ngerti kok berbuat salah tambah nemen sering gile. Oh ngerti kok saya dilakukan jangan dulu. Maka double ya malah. Ya wallahu alam, saya nggak bisa mengatakan seperti itu. Nanti sampean, "Iki cerut Ustaz Idris." Oh enggak saya. Nah, itu. Kan statusnya beda. Orang yang mengerti dengan tidak mengerti kan tidak sama. Nah, kalau tidak ngerti mungkin ada yang namanya maafu, dimaafkan karena gak ngerti. Ya dihukum manusia biasanya juga begitu. Nah orang yang mengerti tentu lebih berat kan gitu. Lo mengerti kok sih kan gitu. Itu hukum pidana. Ya secara akal lah begitu, secara akal. Membiarkan orang berantem. Nah cuman Allah itu maha mengampuni. Kalau salah dengan Allah itu. Nah sebaik-baik kesalahan yang seperti itu, seperti ini, apa? Summa kemudian, nah beda ya. Ini pakai kata-kata summa. Biasanya ada jeda waktu. Jeda waktu. Beda kalau fa tuh langsung seketika kerjakan. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu berlomba-lomba. Pas itu cepat-cepat melakukan kebaikan. Seketika itu juga ada kebaikan, ya langsung gak ditunda. Itu kalau pakai fa. Kalau pakai summa kemudian itu ada jeda waktu. Apa jeda waktunya? Kini gak ono, Pak. Gak ada di sini. Nah, makanya saya jelaskan makna-makna tafsirnya. Nah, itu. Jadi makna summa itu artinya terjemahnya adalah kemudian. Maksudnya itu maknanya di sini ada jeda. Pemaknanya itu begitu. Ya PE habis melakukan kesalahan, lali saya turun dapat petunjuk karena ada jeda waktu. Seminggu kemudian sadar. Nah, karena apa? Toko pengajian sadar itu. Ya Allah, aku kemarin berbuat begini, berbuat salah, nyolong penjit tonggoku, sudah memarahi ini, memarahi dia, berbuat zalim, taubat. Nah, cuma kemudian ya tubuna mereka bertaubat. Kemudian diikuti ya. Jadi diikuti dengan taubat. Ya tubuna mereka bertaubat. Itu. Ya roto terenyuh hati saya nih Pak ini. Roto terenyuh nih baca ayat ini. Roto apa ya? Getar. Aduh. Ya Allah. Jadi diikuti taubat. Apapun kesalahannya, ya sudah. Kita sulit Pak. Pasti dibuat lupa untuk mengabsen itu.
Ya tadi saya hanya menjelaskan ya gimana mengabsen. Nah, kita kan bersikap pada orang kita kadang itu sebagai suatu kesalahan, memberi dengan cara nggak baik, itu apa saja yang terlibat di tubuh kita tuh nggak kerasa. Tadi sudah tak matanya, jari-jarinya, mulutnya, hatinya itu terlibat itu. Sumayatubuna, kemudian mereka menyertai kesalahannya itu ya dengan taubat. Jadi ini ada jeda waktu, berarti beberapa hari kemudian boleh, beberapa minggu kemudian bisa. Di sini nggak dirinci, bahasanya umum. Beberapa tahun kemudian atau setahun kemudian, nah itu 5 tahun kemudian, wajah aku sih suwe nih, ya ngaji ini kurang ini. Jadi memberi makan, memberi asupan makan kepada rohaninya itu kurang. Jadi yang bisa makan itu jasadnya terus. Nah kita sudah berbuat dolim kepada diri kita. Kita nggak ngaji sebagai satu kesalahan. Kenapa? Ya rohani kita ya punya hak untuk bahagia. Itu. Ya coba jenengan, gak makan lah, gak makan, gak minum, coba. Secara fisik, gak minum air, Puasa. gak makan, ndak puasa. Puasa kan masih boleh makan. Setelah waktunya. Nah, ada terusannya, Pak. Cornya Ustaz itu mau puasa boleh makan. Sik koma. Kalau sudah waktunya, kapan waktunya? Ya mau rip itu. Ya, itu jadi potongan-potongan kita hati-hati dengan film. Ada potongan-potongan itu hati-hati. Jadi gak utuh. Mana film asli, mana yang editan. Nah, kita sering tertipu di situ. Nah, kalau ya belajar teknologi lah. Nah, iya, jadi kita gak ketipu. Itu. Ya. Mingkorib dari yang korib dekat, faulaika maka mereka itulah yatubullahu yang diterima taubatnya alaihim atas mereka. Salah taubat, salah taubat, salah taubat, terus saja salah taubat, ya terus saja begitu. Salah gak taubat, gak disenangi oleh Allah itu. Yang disenangi Allah salah, kemudian diikuti dengan taubat. Dikuna diri melakukan salah ya panjang kita itu makhluk yang lemah. Itu cek gampangnya berbuat salah. Nah, salah yang benar, kok salah yang benar. Ya, salah yang baik itu yang terus diikuti dengan taubat. Kemudian salah yang lain lagi. Diikuti lagi, salah yang lain lagi, diikuti lagi. Jangan di jurang yang sama, itu apa? Jangan di tempat yang sama. Nah, itu ya, nah itu bolak-balik melakukan ini hari apa? Kata maafkan kau. Nah, repot sudah itu. Nah, misalkan ya, iya mengulang kesalahan yang sama. Jangan begitu. Itu. Marek khilaf ya jenenge khilaf ya apa maneh khilaf kok. Khilaf ki wis lali ilmune wis menguap gitu. Yang ada apa? Nafsu. Nafsu. Nah itu. Ya terus kita taubat. Seiso nafsu ini diwiriti. Dimintakan kepada Allah itu ya taubat, dimintakan kepada Allah itu ya petunjuk. Ya kepada nafsu kita. Nafsu kita itu bukan nafsu yang paling rendah, bukan. Nafsu yang taat. Nah, itu begitu. Jadi nafsu marhamah, jadi yang memperoleh rahmat. Nah, tunduk nanti nafsu itu.
Jangan nafsu amarah itu. Nafsu terbawa itu nafsu amarah itu. Terendah itu. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa kana dan adapun Allah itu aliman maha mengetahui hakim. Apa hakim? Hakim bijaksana artinya hakim. Hakimah jadi maha bijaksana. Orang itu menjadi bijaksana ketika dia tahu. Tidak bijak karena tidak tahu. Makanya di sini ada apa? Aliman maha mengetahui. Jadi hakim itu sing di pengadilan itu harus paham betul ilmu hukum. Jadi enggak sembarang langsung vonis enggak. Jadi apa ya? Ya kayak data, saksi, terus apa terus ya kalau kita lihat persidangan ya Allah sampai canggih kayak gitu. Sampai ahli bahasa ditekan, ahli psikologi, ahli forensik, ahli ya gitu. Iya. Nah itu nanti jadi data-data gitu juga. Nah itu saya pikir wah ikilah kata-kata aliman hakimah. Nah itu jadi enggak terburu-buru langsung vonis wah nanti bisa-bisa nanti apa ya yang salah apa iso bebas aku membenarkan yang salah nanti. Nah, khawatirku seperti itu. Yang penting hakim itu sudah berusaha. Nah, itu jadi aliman. Nah, kalau Allah maha mengetahui, Allah sing gawe kita. Allah yang menciptakan kita. Wis tahu kok kekuranganmu di sini, di sini sudah tahu Allah yang buat itu. Jadi semua yang ada di tubuh kita itu berada dalam pengetahuan Allah. Nah, terkadang apa ya? Allah pun ketika hendak memberi kita itu berdasarkan kebutuhan, bukan kemauan. Hati-hati ya. Bukan kemauan kita. Gitu. Jadi kita minta ya minta Allah. Nanti jangan mikir DKI atau enggak, dikabulkan atau tidak. Gitu. Ya, misalnya disuruh doa ya sudah doa, kita disuruh doa ya doa itu. Kok gak dikabulkan? Jangan gitu. Kalau jadi mengerti ilmu gini-gini, waduh. Kadang doa itu kan ada yang ditahan. Iya kan dikasih, tapi dikasih besok di akhirat. Enak kalau dikasih besok. Karena kehidupan yang sungguhnya telah besok, bukan di sini, di dunia ini. Kalau keperluan di dunia, doa itu gimana Pak? Ya minta, Otomatis kan. Terkadang kan begini Pak, begini. Kadang kita tuh minta berdasar kemauan. Walaupun harta, ya harta kita butuh di dunia. Iya. Nah, tapi kan Allah kan tahu sifat kita. Kalau dikasih nanti kamu kan lali sama aku. Wah gitu. Dikasih segini tok wis lali. Nah, jadi tak predile meneh ini. Ya tak kira sakmen jaluk sakmene, tapi Allah dikei sak cuil. Bukan gak dikabulkan. Nah, kalau ini dikasihkan semua bleng. Kan banyak orang itu langsung kufur. Langsung ketutup. Allah itu ketutup. Kayak Fir'aun itu bukan Fir'aun, siapa itu temannya itu, yang kaya raya itu. Ahli kimia itu siapa? Korun. Kamu dari mana? Ini hasil jerih payahku, ini berdasarkan ilmuku. Ayo, tenggelamkan sama Allah itu. Ahli kimia itu, so ngono emas barangnya. Iya, berarti jangan ikut kurun. Makanya saya bilang bahwa itu adalah ya semua itu adalah pemberian Allah. Nah, misalkan ya jenengan ini untuk membantu memudahkan jenang kerjanya apa, pendapatannya berapa, terus lihat tetangga pendapatan sudah sekian, ya kita nggak tahu lah pendapatan berapa. Kadang kan wis tuku mobil misalkan kita melok panah, jangan ikut minta kepada Allah, ono sing nasihati ya Allah beri aku mobil misalkan
dikasih oleh Allah mobil ya. Iya. Nah, tapi dasarnya dengan pingin mobil melihat tetangga. Padahal jangan pendapatannya itu berapa. Terus misalkan beli mobil itu kegunaannya itu apa? Padahal kerjanya cuma pindah gini aja. Jadi mobil gak perlu, paling ya sepeda atau malah gak perlu sepeda juga, jalan kaki kan gitu. Terus minta itu kalau keterlaluan itu Hah? ada efek sampingnya itu apa betul? Apa itu samping gitu? Oh, no. Untuk apa Kadang-kadang sih? ya, kita minta semua anak saya kan perempuan, Iya, terus minta anak laki-laki. Itu iya. karena dikasih tapi wakal itu. Apa itu betul? Ya, kalau saya gini, kalau saya membimbing apa ya, membimbing orang yang mau nikah Iya. itu, saya tak urui untuk malam pertama itu doa Allahumma jannibna syaiton, itu biasa penutup saya itu penutup win-win. Iya. Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana, gampang gitu. Itu Allah, aku ngaji ini kok sampai neng Tidak apa-apa, itu kan kebutuhan. kebutuhan. Iya. Ya wes ada apa. Tempat yang bertanya. Iya, ya ada apa. Ya ada apa. Ini apa ya, tak ambil apa? Aliman hakimah ya, Iya. aliman hakimah. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan dari kami setan. Wa jannibi syaitan, dan jauh, jadi dijauhkan pun dari kami siapa? Saya dan istri. Itu kalau mau masuk kamar, mau berhubungan dan suami istri. Kenapa? Kok ini mohon maaf, ini hadis Rasulullah yang mengajari. Nah, itu jadi hadis. Nah, itu ada itu. Wajanni bisyaiton, dan jauhkan setan itu ma razaqtana, terhadap apa yang akan kau rizkikan. Nah, kalau rezeki daripada hubungan apa? Anak. Situ. Nah, kita itu selalu diincar Pak sama setan itu. Cari supaya kita itu salah. Masuk rumah, ya apa carain supaya gak bilang assalamualaikum, gak baca bismillah. Nah, itu setan yang dari jalanan itu ikut ke dalam rumah bermalam ya, ikut makan gak baca bismillah, sembelihannya gak baca bismillah, jadinya bangkai haram. Makanya gak baca bismillah, setan jadi ikut, apa barokahnya angus setan ikut di situ. Nah, ketika kita hendak berhubungan suami istri juga gak baca doa itu, setannya ikut ngeloni. Lah iya. Ya saya serius nih. Ikut ngeloni, ikut nyumbang. Terus anaknya lahir, ya noa kali gak betah. Turun lagi sing bapake entuk teko luaran barang-barang gak kena misalkan. Makanannya juga gitu. Berarti itu bukan efek samping tapi dari apa itu perbuatan manusia sendiri. Nah, itu untuk hal itu kita apa ya, dalam rangka apa, membangun keluarga sakinah. Sakinah harus dibangun. Ndak yang mawaddah warahmah, mawaddah itu sudah ada dari kasih Allah. Rasa cinta kasih sudah ada. Sudah dikasih, ada chipnya. Cuman yang namanya sakinah itu harus dibangun. Gak duit-duit, ya kerja. Itu juga bagian daripada sakinah. Sakinah itu apa? Sukun, tenang, bahagia kan gitu. Nah, terus minta, ya Allah beri saya anak lagi. Memangnya kamu apa ya? Ngerti itu nanti. Apa kamu kok Allah itu kepingin apa ya, mentakdirkan memberi perempuan. Nah, kamu kok calon laki-laki misalkan. Nah, memangnya kamu sudah tahu dah. Itu kan berdasarkan keinginan. Keinginan. Nah, padahal orang nggak mau kasih perempuan. Nah, ya sih tak kasih. Tapi, nah, ya mungkin nanti di situ saking
geduknya kepingin laki-laki lali kak moco. Orang itu kita apa ya dunia itu memang begitu Pak, silau membuat kalau orang silau kan nggak melihat Iya. apa itu benar apa putih ireng nggak sudah silau ya termasuk gitu makanya anak kan juga hiasan. Nah saking senengi lali katanya saking anak bi istri lali bi Tuhan nah kadang kita sering itu. Nah ini senang setan itu gitu, senang gitu. Kesenanganku kata setan. Ya, kira tak halus mana ya, tak halus sih. Nah nanti anaknya kan orang yang sudah seperti ini, nanti Allah akan memberikan perlindungan. Itu memberikan perlindungan kepada anak turunannya. Kalau sudah Allah yang menjadi pelindung, itu siapa yang bisa menjelakai? Nah kan begitu. Jadi Rasulullah itu istrinya apa? Rasulullah itu apa? Suri teladan. Ya sih gitu. Rasulullah ini walaupun nggak paham, ya sudah. Allah ngajari doa begitu. Ya sudah ikuti. Walaupun nggak tahu artinya. Keping lebih paham, ya belajar. Belajar ya suwan nang kiai iki kiai saya keping ini gimana maksudnya itu suwan gitu. Kalau dalam Madura istilahnya nyabis, pernah tahu dengar istilah nyabis? Nyabis orang itu ya entah wali saja datang kepada kiai, datang ya, kiai saya anak saya begini begini. Sambat Hah? Sambat. Ya istilahnya bukan sambat, itu aja jaluk solusi perantara kan banget. Ya supaya cowok ini, wah kadang-kadang begitu dikei amalan, amalan mudah-mudahan anaknya jadi anak yang soleh. Ya tergantung nanti kadang orangnya orangnya begini, biasanya kiai itu ngerti biasanya, kayak amalan ini, jadi kayak sing amalan ini wabot gak kuat dawa iki durung ngapal sisan, terus cukup astagfirullahaladzim macam-macam ulama-ulama gitu kayak selawat. Saya kemarin itu ya tembukan apa di Pongangan itu diundang saya bagian dungo saya kayak bagian diundang acara apa gitu masyarakat ada kepala desa ada dina siapa dari kabupaten BKKBN Kabupaten Manyar ada Pak Camat juga ada saya diundang juga itu bagian tuh saya baca doa selesai baca doa langsung saya ditarik Pak Camat jenengan dapat doa dari mana itu saya dapat ijazah tapi masih beberapa minggu ini yang mana Pak Camat ditarik saya jadi khusus konsultasi yang mana selawat yang mana ini jadi saya baca banyak selawat saya itu tadi nah itu loh selawat apa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tuwassi. Oh itu. Saya diijazah oleh Kiai Muhim. Pondok Mambas itu. Ya, dari beliau. Sudah lama ya, sudah lama. Kaget saya baca doa itu kaget. Karena nggak tahu dikasih diijazah Kiai siapa nggak ngerti saya itu. Kan gini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sholatan tuwassi'uh biha ya Allah mudah-mudahan dengan barokahnya apa ya salawat ini kepada Nabi itu dengan perantara ini tawasul dengan perantara ini tuwassi'uh biha tuwassi'u lapangkanlah dengan salawat ini tuwassi'uh biha alainal arzaq kepada kami apa rizki. Pak Camatnya kaget aku baca ini. Gitu. Tuwassi'u biha itu maksudnya kepada selawat itu. Jadi doa itu dikawal. Kalau doa itu gak ada selawatnya itu ngawang-ngawang. Jadi padahal doa itu harus kayak pada cus tarik pas cus kan gitu. Gak ada selawatnya. Ya kata Nabi itu kalian tuh berdoalah dengan nama-nama baik itu kan tawassul itu. Berdoalah kau dengan nama-nama yang baik Allah itu kan apa asmaul husna
Kan begitu. Makanya ulama berdoa biasanya di awali apa? Nama-nama yang baik itu. Biasanya gimana? Hamdan syakirin, muji Allah itu. Hamdan na'imin, hamdan ni'am majidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali ikrami salat ini dengan Allahnya. Kemudian dengan Rasul, Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Barulah kita doa. Jadi dikawal. Nanti di akhir juga dikawal doa. Jadi doa kita wush, kayak gitu. Ini ilmunya Habib-Habib, Pak. Habib-Habib itu begitu doa itu. Nah, iya. Memang Rasulullah mengajarkan begitu. Nah, doa kalau nggak ada selawatnya kan ngawang. Diakhiri sholawat. Nah, iya. Nah, depannya ada puji-pujian kepada Allah itu dengan nama-nama baiknya. Ini perintah. Ini dari Allah juga itu. Ada. Nah, itu begitu. Terus yang dibaca Pak Ustadz tadi termasuk sholawat apa? Nah, iya yang tadi. Nah, tuwasyub ya anal arqa alainal arzaqa masalah al-masalah salatan tuwasyub ya anal arzaqa wa tuhassinu biha, dan perbaikilah dan baguskanlah dengan salawat itu alaina terhadap akhlak, perilaku. Perilaku banyak lah Pak, perbuatan, ngomong. Itu apa? Mau dah? Iya. Tak tulis ya. Tak share ya. Tapi dihafalno. Iya. Dihafalno terus dibaca. Cek ada manfaatnya, ditulis tok tapi enggak dijadikan apa ya bacaan. Nah, itu loh. Doa dikasih yang terjemahnya. Itu begitu. Jadi itu ada rezeki dan akhlak. Jadi kita mohon kepada Allah itu. Aliman hakimah walaysati taubatu, dan bukanlah taubat, walaysa dan lalaysati taubatu, dan bukanlah taubat lilladina bagi orang-orang yang ya'maluna mereka melakukan as-sayyi'at. Apa sayyi'at itu? Jahat ya. Sayyi'at kejahatan. Iya. Kalau tadi kan kesalahannya su iku buruk bijahalatin karena enggak ngerti. Iya, kalau ini sayyiat. Kalau tadi ini sayyiat mana tadi dah? Nah, itu kejahatan, sayyiat itu. Bukanlah taubat lillatin bagi orang-orang yang maluna sayyiat, orang yang melakukan kejahatan hatta sehingga idza hadara. Hador itu apa? Pak Rudi, hadir. Nah, itu hadoro. Jadi dari sini, cuman doknya berubah jadi dal, jadi biasa hadir. Hadir, gitu ngomongnya. Pak Darto, hadir, bukan hadir, hadir. Pakai do. Nah, itu. Hatta sehingga idza hadara, apabila datang ahadahum salah satu dari mereka al-mautah, kematian. Qala ngomong, ini sesungguhnya aku tubtu, aku ya Allah.
Ini Pak Budi seru iki lho. Ya Allah, iki lho. Gak gemeter ta Pak njenengan maca iki lho. Ini tubtul an, sekarang aku ini bertaubat, padahal ajal sudah di sini. Nah, ini ayatnya ya. Jadi kalau ajal sudah di tenggorokan itu sudah tidak berlaku taubat. Walaisatit taubah, dan tidak ada taubat dan tidak dianggap bertaubat. Apa maneh? Tak maneh kabeh sebagai tidak, kalau tidak ada taubat ya apa, Pak? Jadi taubat tidak berlaku. Wis adabe teko taubat. Ya bukan gitu. Itu taubat yang salah itu. Ya, ini permohonan Rasulullah ini. Ini. Permohonannya Rasulullah masalah taubat. Saking cintanya kepada kita, enak kita itu. Jadi umat Rasul itu enak. Yes, pokoknya tak terima setahun sebelum mati. Ya, nyawa kelamaan itu. Ya sudah 1 bulan. Ya Allah, kelamaan. Ya sudah 1 hari. Ya Allah, kelamaan. Tuh. Ya setengah hari. Ya Allah, kelamaan. Kenapa Pak Rasulullah ngomong gitu? Saking cintanya kepada kita. Gimana? Kelamaan. Sehari kelamaan. Iya, sekali tobat. Habis itu tobatnya berbuat dosa lagi. Ya sudah, nanti sampai kalau sudah sampai di tenggorokan, tenang Rasulullah itu. Ya sudah, kalau nyawanya sudah sampai di tenggorokan, kok di situ ya sudah telat, ditolak. Kalau sudah, jadi kalau sehari kan kita punya kesempatan untuk berbuat baik itu. Nah itu dimanfaatkan, tapi tidak. Rasulullah tuh khawatir dengan kita. Nanti masih berbuat lagi kejahatan nanti itu. Nah itu rahasia nih Pak. Tapi enggak saya simpen, tak sampai no. Rahasia ini. Ayo, mana ceramah ngomong gini-gini itu. Itu. Gak tahu ya, saya turun ketemu hati sih. Turun ketemu. Jadi kalau sudah sampai situ kan ada itu yang mau menikah. Iya. Kadang-kadang kan dituntun itu sudah nggak diterima loh. Nah. Di sini tapi dituntun suruh baca sholawat. Iya. Enggak. Iya Pak. Ini taubat Pak. Dia itu berada dalam posisi berbuat salah. Ini loh Pak. Lihat ini ayatnya nih. Walaysita taubatil ladzina ya'maluna sayyi'at. Orang itu berbuat kejahatan. Tapi dia masih sakit gini-gini, diem aja, masih sebetulnya masih bisa itu. Iya. Tapi kita sudah itu nggak salah. Jadi memahaminya nggak begitu. Kalau dia tidur sakit, ya Allah, masih tuh masih kebuka itu. Ingat batasannya di sini loh Pak. Batasannya itu sudah di kerongkongan. Selama belum sampai di sana ya masih terbuka. Sakit. Tapi belum nyawanya belum dicabut. Ya terbuka untuk diterima. Iya, masih kesempatan ada. Dinteni sih ditunggu taubatnya. Dinteni. Saking rahmat Allah itu begitu besarnya, dinteni. Suruh dicabut cinta nih, terus kurang apa itu? Ini ya, kalau sudah seperti ini loh Pak, itu ya Allah itu. Cita-citanya saya bolak-balik ngomong, cita-citanya orang yang sudah mati itu balik ke dunia, kembali ke dunia itu tidak ada yang lain apa? Kepingin berbuat kebaikan walaupun kecil, kecil kayak apa? Kamu sudah di sana yang tidak bisa itu. Terlambat. Iya, telat sudah. Kemarin ngapain? Kemarin tuh ngapain? Kan gitu.
No, aku sama setan ya salahmu sendiri mau diajak nafsumu. Nah, kayak gitu. Ya Allah, saya sing dihukum di neraka. Ya Allah, gara-gara ini setan ini aku jadi ini sama saja. Kamu lah kok mau? Setan juga akan mintanya apa? Ya Allah, beri dia hukuman yang berlipat-lipat. Ya, kamu juga. Terus dulu kamu kan salahmu kamu mau. Kamu sudah tak kasih akal, tak kasih hati. Karena kemarin sudah kan besok akan diminta pertakuannya hatimu. Apa ya? Ya akalmu itu apalagi ya al absar pendengaran itu makanya ada doa Allahumma afina fi abdadina ini Rasulullah yang ngajari Allahumma afina fi absarina Allahumma afina fi asma'ina sehat coba supaya sehat pikirannya sehat hati sehat itu gitu Rasulullah cek doa kok cek nih Rasulullah karena dia itu pimpinan Pak itu suri tauladan itu diajari itu ngeri Pak itu lah ya manusia hatta idza hadara ahadahumul mauta nah ketika sudah hadir ketika tiba hadir tiba sama ya Pak ya ahaduhum al mauta kepada salah satu dari mereka apa kematian berarti nyawanya sudah sampai tenggorokan. Terus ngomong kola ini tubtulan. Al-an itu sekarang artinya itu. Kola mereka berkata ini sesungguhnya aku tubtu bertaubat kepadamu ya Allah. Al-an sekarang aku bertaubat. Wis ngerti. Kenapa? Wis diketokno neraka, diketokno tapi wis kasep. Kebuka dia tuh. Waduh, begitu dahsyatnya neraka itu ngomong taubat. Iya, biasanya orang tuh ya ini ilmunya orang yang makrifah ke sana itu. Orang tuh biasanya diperlihatkan. Tuh, dunia di sana itu diperlihatkan itu. Dahsyatnya kayak mana itu. Makanya orang yang sudah mati itu di Al-Qur'an kan mintanya apa? Minta kembalikan ke dunia. Itu. Nah, langsung dia minta taubat. iya, ya sudah kalau sudah seperti ini. Nah ini informasi, makanya hudalil muttaqin. Gimana caranya mendapat petunjuk dari Al-Quran ya? Kalau nggak dipelajari ya nggak bisa untuk mengambil pesan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata Allah? Gak tahu. Gak dapat pesan. Kenapa? Gak belajar. Itu gitu. Ya termasuk ini kan sudah belajar. Lek kepingin menguasai artinya, ada lagi belajarnya namanya tarjim. Belajar tarjim. Iya, ini ada lembaganya. Saya juga ada di situ kok. Ada sekolahnya, sekolah tarjim. Nenek-nenek ya banyak yang ikut Pak itu, nenek-nenek itu. Itu. Ya, 15 orang, jadi di per kelompok. Ya kayak kelas itu. Kelasnya di mana? Ya di rumah boleh. Ya dulu di Masjid Baitur Rahman dulu ya tak ajari gitu. Terus, Ibu itu sempat dengan saya belum be. Nah itu. Ya Allah. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan bukan maksudnya itu bukan dan juga apa wala dan juga bukan. Nah, walalladzina dan juga bukan orang-orang yamutuna yang mereka mati wa hum kuffar. Mereka dalam keadaan kafir. Ada dua. Ya. Jadi orang kafir meninggal ya dalam kekafiran. Itu. Kekufuran. Jadi ada dua keadaan. Orang mati belum bertaubat. Taubatnya ya ini
Kalau taubatnya nih belum, ya kalau orang kafir kan taubatnya apa? Meninggalkan kekafirannya itu. Artinya menjadi apa namanya? Orang non muslim masuk Islam itu apa namanya? Mu'alaf, menjadi mu'alaf. Nah, itu. Artinya apa? Nah, itu sudah taubat itu, dapat hidayah taubat. Jadi meninggalkan kekufurannya. Itu begitu. Jadi mereka yang belum ya sama. Nah, kalau kita jadi mu'alaf, dosa-dosa yang dulu itu dihapus, Pak. Semua Dihapus semua. bersih. Ya enggak bersih. Masih ada sisa. Kebaikan-kebaikannya enggak dihapus. Sing dihapus kesalahan tok, dosa-dosa tok. Ya gak resik nol lah, sano. Sing nol itu dosanya saja, kesalahannya saja, tapi kebaikannya tetap ada. Itu tetap ada, enggak dihapus. Yang dihapus itu kesalahannya saja. Enak ya? Waktu masuk Apa mau niru? Enggak boleh dipermainan ini. Enggak boleh direkayasa. Ya sudah yang sudah muslim, ya alhamdulillah terus apa? Terusnya muslimnya sampai meninggal. Yang nggak banyak sih, yang masuk Islam keluar masuk lagi. Ya, tidak bisa dipermainkan itu, tidak bisa. Allah itu tahu. kosong mana? Allah itu tahu apa iki kok gawe dolenan. Jadi tidak bisa rekayasa, tidak bisa. Ya kalau memang ya ini kan ada ayat sebelumnya kita lihat situ apa? Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Melakukan karena tidak mengerti. Jadi ilmu agamanya aku kurang, gak mengerti. Ya serahkan saja sama Allah, kita gak usah cawe-cawe. Kita urus diri kita sendiri. Terus gimana? Ya urusannya Allah lah gitu. Diterima kan masalah apa? Diterima atau tidak kan itu. Nah itu bukan urusannya kita. Bukan urusannya kita. Nah, cuman di sini ada batasan. Walaysati taubatu lil ladzina ya'malun. Nah, mereka kan apa? Masih belum sekarat. Nah, gitu aja. Kalau sekarat ya sudah. Perkara diterima atau tidak itu bukan urusan saya, bukan urusan manusia, bukan urusan makhluk. Itu urusan Allah. Nah, itu aja. Cek gak pusing ya. Kadang-kadang orang tuh pusing lu karena mencampuri urusan orang lain. Itu sing kore gak bahagia. Sampai nemen itu kelewat batas iki. Sampai mencampuri urusannya Allah dicampuri gitu. Nah, kita gak punya apa-apa kok mencampuri urusan Allah gitu. Lu ngurusi orang lain saja sudah pusing kayak gitu. Dan sampai enggak sadar kalau itu adalah dosa, sampai dosa itu lah. Ini kita apa ya? Kita dijerumuskan oleh setan, kita enggak sadar itulah. Baru kita menderita, baru sadar. Saking wis terlalu jauh ngurusi orang lain, terlalu jauh. Nah itu sudah menderita. Apa jatuh, ketimpa tonggo, ketimpa genteng, ketimpa macam-macam. Nah, sudah semua baru kita sadar. Dengan ya di situ taubat di situ. Kesempatan masih banyak. Apa untuk bangkit dari kehidupan bisa. Itu, bangkit bisa. Bangkit lagi. Terpuruk, bangkit lagi. Pokoknya belum sampai sini pokoknya. Itu. Masih itu. Wahum kuffara ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Ulaika mereka itulah a'tadna kami sediakan lahum bagi mereka adzaban siksa alim. Pakai a bukan a, pakai a. Beda ya. Kita sering salah. Alim, alim. Kalau alim di atas itu ada mana? Di atasnya wakana
maka Allah aliman, yang bawah aliman. Sama. Ayo hati-hati antara hamzah dan ain. Sing sering lagi ketika disukun. Wah, ini sering salah. Ketika disukun. Ain disukun berbunyi alif, berbunyi hamzah. Alimku perih. Alim, perih. Perihnya tuh di sini, Pak, kulit. Iya. Kulit. Jadi gak sampai ke dalam. Bagian permukaan tuh ya wah sakitnya itu luar biasa. Kena rokok ya sini. Delok sekalian itu gak sakit. Bagian dalam ya operasi itu. Di bagian sini ya, saraf-saraf kecil ini yang bagian sakit sekali itu. Makanya kalau mau disuntik dikasih apa? Sing anti nyeri itu loh. Nah, begitu masuk di dalam gak sakit. Iya. Untuk sing saraf sing cili-cili di permukaan di situ tempat perihnya itu. Luka ya di situ perihnya, di dalamnya enggak. Makanya besok dibakar, melepuh, tumbuhkan lagi, melepuh, ditumbuhkan lagi kulitnya itu, melepuh apa akhirnya, ini seluruh badan, Pak. Bagian muka ya, saraf-saraf lah, aduh, nah di situ ambil darah, sakitnya di sini, begitu di dalam darah, jarum di dalam itu, dah itu, kasih apa, kasih jeruk nipis, ya Allah. Perih, Pak. Ya kena api ya gitu. Luka. Ya ini bagian pas permukaan yang sakit tuh. Dalamnya enggak. Ayo, maren cari maren. Kayak spiritus ya. Ya Allah. Itu. Dulu kan kena kalau luka itu kan di ada betadin, spiritus. Sama kita. Ya saya dapat ilmu gini-gini saraf ini ya setelah saya ya sakit ini. Belajarnya dari situ saya itu. Jadi saya alhamdulillah kecelakaan itu alhamdulillah. Untuk gak ngeluh dulu itu. Tapi setelah itu ya tak jalani saja. Oh ternyata banyak ilmu dari Allah yang dikasihkan. Dikasihkan Mbak, dikasihkan itu cuma-cuma. Nah, jadi saya selama itu saya ambil semua, tak cari belajar dari balik di semua itu. Di tubuh saya, apa yang dilakukan dokter kepada saya cari itu. Saya harus dapat ini semua itu. Jangan sampai keluar dari rumah sakit saya gak dapat apa-apa dari Allah. Ya melalui dokter itu, ya dokter paru-paru, ya dokter tulang, saya ngoperasi, itu kan banyak itu. Dokternya kecelakaan satu, dokternya banyak, dokter ortopedi. Dokter dalam, paru-paru, sing aduh bagian operasi, ya makanya itu spesialis namanya, bukan dokter umum, salah nanti bahaya itu. Ya, umum ya pakai sakit-sakit kalau sudah ini sudah pakarnya ngurus saraf ya saraf itu sudah itu. Jadi yang bagian operasi nanti sama dokter saraf ini, bagian sini, bagian tidak boleh melanggar. Itu melanggar ada jadi korban pas ini malpraktek itu tidak boleh gitu, makanya itu begitu. Jadi orang sakitnya satu dokternya banyak itu. Itu sampun dipegang ayat ini ya, dua ayat ini dipegang. Apa kata Allah ngajinya hari ini? Ya, itu namanya pesan kesan. Apa kesannya? Aku merinding. Itu. Apa kesannya? Menghayati mungkin masih belum merinding. Ya masih perlu dituduki hati ini. Dituduki mana? Digedor, buka pintunya hati itu digedor lagi terus. Ya digedor terus gitu, digedor. Ya makanya tadi kan apa? Coba cari kekurangan-kekurangan itu tuh apa? Jangan karena orang. Karena belum peka. Kekurangan ya tidak ya digedor lagi. Nah, enggak pekanya itu mungkin masih ada noda-noda yang harus kita istighfari, kurang istighfar kita itu. Banyak berbuat salahnya, istighfarnya kurang, gak seimbang. Ngaji mana? Sampai tutup. Ya, sih.
Mudah-mudahan apa yang kita baca akan memberkahi kita memperoleh pesan-pesan kita, oleh Allah dibuka hati kita, dibersihkan hati kita, dimudahkan taubat kita, dimudahkan ibadah kita dan barokah bagi kita, keluarga, anak turunan kita dan pekerjaan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.